Tiar, terima kasih Ya. buat Pak Subakti dan juga Bapak-bapak. Wah, ini wajah-wajah orang tua saya semuanya di sini. Saya penuh kegentaran nih kalau bicara di sini. Bisa aja. Ya, tetapi saya tidak lagi mau menggurui di sini ya, apalagi mengkhotbah, hanya mau sharing saja ya. Ya, saya coba mau men-sharingkan, kita mau belajar bersama-sama ya. Saya coba share. Oke. Ya, satu kehormatan sekali lagi, shalom semuanya. Shalom. Bisa berada di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa ya. Di saat orang masih tarik selimut, di sini sudah datang di dalam hadirat Tuhan. Ya, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau sudah kenal biasanya suka terbayang-bayang ya itu. Ini orang-orang yang sangat saya kasihi ya. Nama saya Cikian Kou ya. Dan saya punya satu istri, 2 orang anak ya, Susiawati Kou, dan anak kedua pertama saya Joshua Emmanuel Kou Ramdeo. Kenapa saya kasih nama Kou Ramdeo? Ya, Kou itu adalah marga ya, jadi kalau saya tambahin Ramdeo, Kou Ramdeo ya, menghadap wajah Allah ya. Yang kedua Catherine Emmanuel Kou Ramdeo, dan hari-hari ini saya betul sungguh-sungguh menikmati proses Tuhan, bagaimana memuridkan mereka, bagaimana terus boleh mengasosiasikan Kristus dalam diri mereka ya, dan banyak sekali kegagalan juga yang saya alami ya, dan banyak juga jatuh bangun yang saya lakukan di dalam proses itu. Tapi saya percaya hidup di dalam sebuah kedaulatan Allah itu tidak ada yang pernah gagal ya. Nah, hari ini saya dikasih tema yang luar biasa ya, ngeri-ngeri sedap waktu saya menggumulkan ini, berjalan dalam badai yang ombak ya. Berarti setiap orang pasti punya sebuah badai. Terlepas badainya itu besar atau kecil, dan itu semua juga relatif ya. Ya, mari sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh mengucap syukur, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Engkau tidak pernah tidak baik sedikit pun di dalam setiap kehidupan kami. Karena Engkau adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu dan yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, Engkau masih setia mau menyapa kami lewat firman-Mu, Engkau masih setia untuk boleh memuridkan kami, Engkau masih mau setia untuk mendidik kami hidup di dalam kebenaran, Engkau masih mau setia menegur kami. Itu karena besar setiamu, kasih-Mu yang sungguh besar bagi setiap kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Amin. Ya, tema ini kenapa sih harus berjalan di dalam badai, dalam ombak, dan badai seperti apa yang sedang kita alami hari-hari ini ya. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya coba merenungkan, seseorang pasti punya badai berbeda-beda. Nah, badai itu muncul, badai itu menjadi sesuatu, bisa saya katakan sebuah permasalahan dan menjadi sebuah badai dalam hidup kita. Berarti ada sesuatu yang disentuh dalam hidup kita, dalam hati kita. Ada sesuatu yang gak nyaman dalam hati kita. Nah, jangan-jangan sesuatu itu adalah menjadi sesuatu yang menjadi berhala dalam hati kita. Sehingga kita katakan, wah ini masalah buat hatiku, ini masalah dalam kehidupanku, ini sebuah problem yang berat dalam sedang aku perjuangkan, sedang aku gumulkan. Demikian. Nah, ini yang menjadi sebuah analisa dalam hati saya ya, yaitu berhala di hati manusia. Saya mau masuk ke sini dulu ya. Apa sih berhala di dalam hati manusia ya? Kalau kita baca di dalam Kejadian 3 ayat 10 ya, ketika kita tahu ya tentang kejatuhan manusia, saya nggak perlu jelaskan lagi, tetapi di situ dikatakan apa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Nah, jadi ada rasa takut yang menjadi berhala di dalam manusia, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Itu muncul karena manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga muncul rasa takut.
Rasa aman itu bisa menjadi sebuah berhala. Ketika dia nggak rasa aman, wah dia ada rasa ini berhala dalam hatiku. Nah, apalagi yang kedua, kebutuhan akan pujian atau pengakuan. Nah, di situ katakan apa? Karena aku telanjang, ya kan? Karena aku telanjang, di sini bicara apa? Ada sebuah pengakuan di dalam diri dia. Gitu. Nah, dia minta ada pujian di dalam diri dia, ada sebuah penghargaan dalam diri dia. Ini muncul karena apa? Karena dalam diri manusia yang jatuh dalam dosa itu selalu muncul rasa malu, ya. Ada rasa malu dalam diri manusia itu, sehingga apa? Dia butuh pengakuan, dia butuh pujian dari orang lain, keberhargaan diri dia dari orang lain. Nah, itu bisa muncul karena ada rasa berhala di hati manusia, ya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan akan pengampunan atau penerimaan, ya. Aku menjadi takut karena aku tanya, sebab itu aku bersembunyi. Dia penuh tekan, dia butuh penerimaan. Nah, karena dia merasa dia takut ada muncul dalam dosa dari diri, dia butuh pengampunan, butuh penerimaan. Nah, pada saat itu di dalam kejatuhan manusia, ya, sehingga apa? Muncul ada rasa bersalah dalam diri dia. Ada rasa bersalah dalam diri dia. Itu yang membuat seseorang butuh sekali pengampunan, butuh sekali penerimaan, ya. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan untuk dianggap benar, ya. Kebutuhan untuk dianggap benar ini muncul karena di dalam diri manusia yang jatuh dalam dosa itu kecenderungan hatinya itu selalu mau menyalahkan orang lain, ya. Selalu ini karena dia, ya kan? Selalu ingin melempar masalah, ya kan? Nah, kita lihat di dalam Kejadian 3 ini kan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, waktu ditanya kenapa kamu makan, nah itu lempar, ya kan? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Nah, selalu ingin dianggap benar itu membuat seseorang selalu menyalahkan orang lain. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi dalam diri saya, bahwa hidup saya kadang-kadang selalu mau dianggap benar, ya. Apalagi berhala di hati manusia, kebutuhan untuk dicintai, ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Maksudnya apa? Kebutuhan dicintai ini muncul karena dalam diri manusia yang merasa dirinya tertolak, ya, tertolak dari komunitas, minder, tertolak dari pelayanan dan lain sebagainya. Jadi dia sebenarnya butuh dicintai, ya. Nah, ini saya dengan cepat saja. Terus yang keenam apa? Kebutuhan akan kuasa, ya. Yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala menyambar-nyambar untuk berjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi kebutuhan kuasa ini muncul karena apa? Manusia yang jatuh dalam dosa. Akhirnya muncul ada rasa hidup yang tidak berdaya, ya, sehingga dia merasa ada sebuah kuasa. Bahkan sekarang banyak sekali pemimpin-pemimpin yang sudah nggak pelayanan, dulu dia berkuasa, ya, jadi pemimpin, jadi gembala dan sebagainya. Ketika kuasa itu nggak ada, dia mengalami namanya power syndrome, nggak berdaya dalam hidup dia. Nah, dia butuh kuasa, ya. Nah, yang ketujuh yaitu kebutuhan akan rasa puas, ya. Kebutuhan ini muncul karena dalam diri manusia jatuh dalam dosa, sehingga perasaannya kosong, ya. Perasaannya kosong, hampa, aku udah nggak berdaya lagi, aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Nah, ini 7 hal yang menjadi berhala di hati manusia, ya. Dan ini pernah saya alami dan menjadi sebuah proses di dalam diri saya. Dan akhirnya saya tahu semuanya ini, rasa puas, ya, rasa rasa ingin tertolak, ya, terus rasa bersalah, menyalahkan orang lain, rasa malu, rasa takut, itu akhirnya menjadikan hidup saya, oh, saya hanya butuh satu, yaitu Injil Kristus, ya. Bukankah Injil Kristus adalah di dalam Roma 1:16 bilang apa? Sebab kita memiliki sebuah keyakinan yang kokoh, ya, di dalam Injil yang menyelamatkan, ya. Bukan hanya sekedar menyelamatkan, tetapi juga memulihkan. Nah, bagaimana kita bisa berjalan di dalam
badai dan ombak. Ya, nah ini Koramdeo. Nah, ini alasan kenapa saya kasih nama anak saya itu terakhir Koramdeo. Ya, maksudnya ini adalah menghadap wajah Allah, tinggal dalam hadiratnya. Bagaimana aplikasinya? Ya, di sini saya nggak bacakan, ya, nanti Bapak Ibu bisa catat. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, ya. Yang pertama adalah hati yang mau dipimpin. Nah, bagaimana saya selalu melatih, saya melihat seseorang ketika hatinya mau dipimpin oleh Tuhan, itu saya lihat bagaimana hatinya dipimpin. Kalau seorang anak, dia bilang dia mau dipimpin oleh Tuhan, saya lihat bagaimana hatinya dipimpin oleh orang tuanya. Ya. Kalau orang jemaat, ya kemarin ada seorang jemaat datang kepada saya, "Kok, aku lagi bergumul dengan gembala aku lagi nggak suka dengan sikap, keputusan, kebijakan yang dia buat. Kayaknya nggak benar deh kok." Nah, saya bilang, saya kayak mau pindah gereja deh. Oke, saya dengerin dulu hati dia. Nah, bagaimana? Kenapa? Nah, saya gali, tanya, setelah diceritakan, saya simpulkan. Oh, ya udah. Ini saatnya kamu belajar untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya, saya udah dipimpin oleh Tuhan. Loh, kalau kamu udah dipimpin oleh Tuhan, bagaimana Tuhan yang nggak kelihatan itu bisa bilang udah dipimpin, memimpin kamu? Sedangkan yang kelihatan nggak bisa memimpin, kamu nggak mau hidup dengan ketaatan, nggak mau dipimpin oleh mereka. Oh gitu ya, bro. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana caranya untuk bisa kamu dipimpin oleh Tuhan dan juga kamu bisa hormat, respect dengan gembalamu. Ya, karena apa? 1 ons ketaatan tuh lebih berharga daripada 1 ton doa. Kamu banyak doa, banyak eh, minta sama Tuhan, itu nggak ada gunanya lagi. Ya. Kalau kamu nggak mulai dengan sebuah ketaatan, karena orang taat pasti dia berdoa. Orang berdoa belum tentu dia hidup dalam ketaatan. Ya, jadi Yakobus bahkan katakan apa? Engkau berdoa untuk engkau habiskan untuk nafsumu. Ya, gitu. Nah, yang kedua apa? Memperhatikan kejahatan di hati kita. Belajar untuk terus mengevaluasi. Ya. Di dalam sebuah mesbah keluarga, saya selalu tanya, Papa minta maaf hari ini sudah melukai kamu. Papa hari ini banyak berkata yang gak benar. Ayo, coba selama ini kamu Papa udah ngomong apa aja yang ada yang gak berkenan gak di hati kamu. Wah, itu dijelaskan sama anak-anak. Papa hari ini begini, Papa hari ini. Itu kadang menyakitkan Bapak Ibu, menyakitkan bagi saya. Tapi saya mau lakukan itu. Saya waktu jadi ketua majelis pernah saya menegur anak saya, dan saya bikin tiba-tiba dalam tegur itu saya langsung buat regulation, aturan. Wah, tiba-tiba anak saya yang pertama langsung ngomong gini. Waktu itu saya jadi ketua majelis, langsung dia ngomong gini. Ketua majelis apaan kayak begitu? Waduh, dia bawa jabatan saya gitu ya. Wah, saya bilang, astaga. Ini kalau dia udah sampai ngomong kayak gini, saya bersyukur gitu loh. Daripada dia ngomong ke orang lain, ke tetangga, ke teman-temannya, papa saya ketua majelis kacau. Lebih baik dia ngomong langsung di depan saya. Kalau dia berani begitu berarti artinya gini, dia tahu kalau saya bisa self control dalam hal ini gitu. Cuman waktu itu saya lagi marah, saya berdiam aja. Iya ya, kok tiba-tiba gara-gara sebuah masalah langsung bikin aturan ya gitu. Wah, itu nggak senang. Apalagi saya ingat lagi anak saya ini udah remaja gitu loh. Saya masih ingat dia tuh masih TK, dia udah remaja, udah kelas 2 SMP, udah nggak segala sesuatu nggak bisa dengan aturan, harus diskusi gitu loh. Ya udah saya oke. Nah, di dalamnya sudah itu akhirnya kita minta maaf. Saya harus minta maaf, sorry Papa, belajar untuk nggak bikin aturan. Dan hari-hari ini kita belajar untuk diskusi, dia terbuka, dia disukai oleh teman ceweknya, teman sekolahnya yang wanita, dia melakukan 1 hal, 2 hal, dia cerita, pulang dari mobil, dia cerita, ngobrol panjang lebar, dan itu yang membuat kami selalu nyaman gitu ya. Nah, walaupun terkadang ini saya juga di dalam pernikahan yang udah menginjak 13 tahun, udah 4 kali saya suka tanya sama istri saya, Hani, apa sih, apa kamu bahagia dengan menikah dengan saya? Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa yang perlu saya ubah ketika menjadi seorang suami?
ya, terhadap anak-anak juga. Apa yang perlu Papa ubah selama ini terhadap kalian? Itu selalu saya tanya, ya. Itu namanya swab rohani, ya. Kita jangan cuma cek darah, kolesterol dan ke prodia, tapi juga perlu cek rohani kita, ya. Waktu awal-awal 3-4 tahun pernikahan, saya tanya hal ini. Wah, istri saya ini pertanyaan pertama kali saya utarakan, istri saya bilang gini, saya nanti jawabnya nanti ya. Ya, karena istri saya udah ikut kayak wanita bijak, dan waktu itu saya tanyanya pas lagi mau pelayanan, dia bilang nanti saya jawabnya nanti boleh. Wih, itu jadi dak dikduk buat saya. Jawabnya nanti ini bahaya nih kalau sesuatu yang dijawab tunda-tunda gitu. Artinya banyak, artinya semuanya banyak listnya nih. Tapi ya udah, saya pikir ya udahlah, dia nggak mau bikin keributan dulu di mobil. Ya udah, saya pelayanan. Nah, 2-3 hari kemudian dia langsung ungkit. Oh, Koko waktu itu tanya ya hal itu. Nah, udah mulai panas dingin saya. Saya bilang, nih saya mau jawab sekarang. Pertama, Koko terlalu banyak konseling orang, tetapi saya jarang dikonseling. Mateng deh gue, pembicara pria sejati, ketua majelis, konselor pernikahan di gereja lokal, jarang dengerin istrinya. Mateng nih. Ini ada suhu saya nih, Pak Suhud Bakti nih, Pak. Pak Victor ya. Mateng deh. Aduh, terus apalagi? Saya untuk bertanya ini saya persiapkan diri ya Bapak Ibu. Apalagi? Nih, Koko terlalu banyak padat pelayanan. Harus. Terus kedua, Koko terlalu banyak di depan laptop. Nah, dulu saya masih pakai Yahoo Messenger dulu kan, konseling orang yang jauh-jauh. Terlalu banyak depan laptop, alasannya pelayanan penting, ada orang mau cerai. Tapi saya nggak pernah dipandang, jarang sekali dipandang. Mateng. Saya pikir saya udah melakukan sesuatu yang terbaik dan sebagainya. Nah itu, pria selalu berasumsi. Saya pikir. Akhirnya saya mulai memperhatikan apa sih kejahatan dalam hati saya. Bapak Ibu, kejahatan itu jangan didefinisikan membunuh, ya sekarang yang kasus pengadilan yang cukup panjang ini di kepolisian itu dibilang kejahatan. Enggak, kejahatan itu bukan apa yang telah Anda lakukan, ya. Tetapi apa yang Anda tidak lakukan itu adalah kejahatan, ya. Satu kali seseorang nanya, Pak, istri saya tuh begini apa yang sudah Anda lakukan? Kamu berdoa nggak buat istrimu? Kamu mendengarkan istrimu nggak? Kamu melayani dia nggak? Enggak. Ya udah, itu kejahatan. Ketika istrimu melakukan itu bukan kejahatan. Itu adalah dampak dari sebuah kejahatan yang dimulai dari seorang pria yang tidak melakukan apa-apa. Dan iblis itu paling senang, ya. Kesuksesan dari iblis adalah ketika ada pria tidak melakukan apa-apa, ya. Dia tidak menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja dalam keluarga, ya. Nah, bahkan Yakobus bilang apa? Jika kau tahu bagaimana cara harus berbuat baik, tapi engkau tidak melakukan, kau berdosa. Nah ini, mari kita sama-sama memperhatikan kejahatan hati kita. Terus, sukacita dalam doa. Ya. Kenapa? Karena ketiadaan doa adalah saksi kemampuan kita. Kehadiran doa adalah saksi kemampuan Allah. Saya bersyukur, ya, dari Pak Subaktri, Life Change Ministry ini bisa membangun sebuah gerakan seperti ini, ya. Karena ketiadaan doa adalah saksi kemampuan Anda, kehadiran doa adalah saksi kemampuan Allah. Dan yang pertama tadi, ya, seorang jemaat datang kepada saya, dia mau keluar dari gereja, saya bilang, mulai dengan kamu membangun keintiman. Karena apa? Anda akan menjadi intim dengan siapa Anda berdoa, untuk siapa Anda berdoa, dan kepada siapa Anda berdoa, ya. Anda doakan dengan istri, otomatis engkau akan intim dengan istrimu. Kamu berdoa buat siapa? Buat gembalamu. Untuk membangun keintiman dengan gembala, doakan gembalamu. Kepada siapa engkau berdoa? Kepada Tuhan. Engkau akan menjadi intim dengan Tuhan. Jadi doa itu membawa suatu keintiman. Ya. Jangan miskinkan doa hanya sekedar minta. Ya. Terlalu miskin kalau doa itu hanya sekedar minta. Bukan nggak boleh, tetapi miskin sekali kalau hanya fokusnya ke situ. Tetapi doa itu bicara, saya bilang ke anak-anak muda,
Doa itu bicara ngobrol gitu. Terlalu banyak orang ngobrolin Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, tetapi sedikit waktu dia untuk ngobrol bersama dengan Tuhan. Nah, ini saya dengan cepat ya. Ada doa, tipe doa. Itu doa reaktif. Doa itu saat lagi hadapi masalah besar dia rajin berdoa. Oh, doa puasa, doa wah luar biasa sampai sujud-sujud ya. Bahkan ada yang jidatnya sampai hitam-hitam di sini. Di sini nggak ada ya. Gitu. Doanya sujud-sujud gitu. Nah, lagi ada masalah besar tuh doa reaktif, baru dia berdoa. Terus ada lagi doa pasif, ya, rajin berdoa saat membutuhkan sesuatu. Ya. Nah, doa ketiga adalah doa aktif, rajin berdoa karena ditugaskan, karena dia jadi pemimpin, karena dia jadi diaken, karena dia jadi majelis, karena dia jadi pemimpin, ya kan? Karena punya jabatan gitu. Tetapi yang kita mau lakukan adalah doa otomatis, kapanpun, dimanapun, minumnya teh botol sosro. Oh enggak ya, kapanpun, dimanapun, dalam suasana apapun, ya kita selalu ngobrol dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Ya, anak saya yang kecil ketika dia mau pergi, dia bilang hujan rintik-rintik. Yuk kita ngobrol sama Tuhan, kita nanya Tuhan, Tuhan. Jadi saya nggak ajarin dia Tuhan hari ini hujan berhenti gitu. Terlalu ngajarin anak selalu merintah Tuhan gitu loh. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan, hari ini hujan nih. Keti mau pergi, mau jalan-jalan. Tapi hujan. Gimana Tuhan? Apakah boleh Tuhan kami jalan-jalan? Dan kalau boleh, hujan itu berhenti. Gitu. Udah, dalam nama Yesus, amin. Karena anak kecil saya ajak untuk ngobrol, seperti dia ngobrol dengan saya. Saya latih itu. Satu kali dia doa seperti itu, berapa menit kemudian hujannya nggak berhenti, tetapi mengecil, gitu ya, mengecil, rintik-rintik, masih oke lah buat keluar. Tiba-tiba dia turun, papa hujan udah berhenti, ya enggak masih rintik-rintik, ya tapi masih bisa, oh ya udah, terus saya bahas. Nah, Tuhan ingin kita ngobrol. Ya. Terlalu banyak orang selalu ingin memaksa Tuhan, ya, tetapi dia nggak mau ngobrol. Dengar apa yang Tuhan mau, dengar apa yang Tuhan ingin tak. Gitu. Ya, kita punya anak ya Bapak Ibu. Coba bayangkan, anak kita datang ke rumah, Pak minta duit. Saya masih sekolah, Pak minta duit. Udah, setelah itu nggak pernah ngobrol lagi. Datang lagi, Pak mau makan, lapar. Setelah itu nggak pernah ngobrol lagi. Pak, hari ini sepatu robek, kita beli sepatu, setelah itu nggak pernah ngobrol lagi. Bayangkan, kita aja sebagai orang tua aja digituin terus gitu ya, minta-minta terus. Tapi di sini kalau dia ngobrol, cerita, Pak, hari ini aku pulang sekolah, ada temanku begini-begini. Aduh, kasihan deh, Pak. Dia kehilangan uang, akhirnya kita patungan, dan aku, Pak, semua uang yang amplop aku kasih semua. Nah, itu ngobrol namanya, dia cerita, dan kita mendengarkan. Bukankah Bapak kita juga Bapak yang mendengar? Sampai hari ini didengar, sampai hari ini didengar kita. Ya, oke. Terus yang keempat adalah mengucap syukur senantiasa. Nah, banyak anak-anak Tuhan selalu nanya, apa ya kehendak Tuhan di dalam hidup aku? Apa ya kehendak Tuhan di dalam pelayananku? Apa ya kehendak Tuhan di dalam keluargaku? Apa ya kehendak Tuhan dalam usaha pekerjaanku? Nah, ini saya kasih tahu buat teman-teman yang pernah saya mentor, saya bilang, mau tahu nggak apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Ini ayatnya nih, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini adalah kehendak Tuhan yang paling sederhana. Ya, nggak usah kita bilang, aku kehendak Tuhan, Tuhan dalam pelayananku, aku akan diutus kemana-kemana, pelayanan di mana. Ini dulu kita lakukan, ya, kita setia dulu dalam hal perkara kecil. Apa itu? Mengucap syukur senantiasa. Artinya apa? Senantiasa itu continue, ya, nggak berhenti, terus dilakukan. Ini present tense, terus sampai saat ini kita masih melakukan dalam segala sesuatu itu kita lakukan, ya. Bukankah ini juga menjadi satu pintu gerbang, ya, untuk masuk di dalam pelatarannya, ya kan? Ada lagunya kan? Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ya. Saya bilang, kalau kamu nggak bisa menikmati hadirat Allah, kamu ngerasa kamu jauh dari Allah, udah kamu muji-muji Tuhan aja, kamu nyembah Tuhan aja, ya kamu mengucap syukur aja, karena itu pintu masuk, ya.
Nah, apa manfaat dari mengucap syukur? Ya, kita akan memandang masalah dengan kacamata Tuhan. Yang kedua, kita akan meletakkan hasil akhir ada di tangan Tuhan. Dialah the provider God. Ya, dialah yang akan memimpin, dia yang berdaulat atas hidup kita. Terus yang ketiga, kita sedang memproklamirkan bahwa semua masalah yang kita hadapi, badai yang kita alami selama ini, ya itu sementara. Kita pasti ngelewatinnya. Dan yang keempat, sedang membuka pintu mujizat terjadi. Apa sih mujizat itu? Apakah itu kesembuhan, ya, mendapat bonus, naik jabatan, pemulihan dan sebagainya? Oke, itu boleh. Gitu. Maka saya pernah nanya, mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan apa ya? Oh, itu kok air jadi anggur di pernikahan Kana. Oh, oke. Itu sebenarnya bukan mujizat, saya bilang. Itu tanda, gitu ya. Nah, mujizat terbesar itu apa? Kehadiran Yesus. Itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Ya, pengorbanan dia di atas kayu salib itu mujizat terbesar. Sehingga apa? Mujizat terbesar adalah anugerah keselamatan dan hidup kita yang terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, saya hari-hari ini bicara dengan dapatkan sesuatu, banyak orang baca Alkitab untuk supaya dapat jawaban atas masalah hidupnya, untuk mendapatkan kekuatan atas badai kehidupan dalam diri dia. Ya itu nggak salah juga gitu loh. Tetapi begini, saat kita baca firman, tujuannya adalah supaya kita mengenal dia, tahu isi hatinya. Ya. Bukan untuk ke kita lagi, ya. Bukan untuk saya, tetapi untuk supaya kita mengenal dia. Itu tujuan dari kita merenungkan firman. Untuk mengerti lebih dalam. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu hidup di dalam koramdio. Setiap kita punya masalah, badai, permasalahan dalam kehidupan. Besar kecil itu relatif. Ya. Setiap orang, ada orang bisa menang dalam hal ini, tetapi dia lemah di area lain. Ya. Amin. Kita mau sama-sama berkoramdio, hidup di dalam hadapan. Yakobus 1 ayat 12 bilang gini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada dia, barang siapa yang mengasihi dia. Dulu saya agak protes nih dengan ayat ini. Kok menghadapi percobaan kok disuruh berbahagia ya? Ya, bahagia kan aslinya itu diberkatilah, blessed. Diberkatilah orang yang bertahan dalam, kok disuruh berbahagia menghadapi pencobaan, menghadapi badai. Ya kan? Wah, saya merenung. Oh, ternyata maksudnya adalah ketika saya menghadapi pencobaan, permasalahan, saya nggak mau jatuh. Saya jadikan ini menjadi sebuah ujian. Dan bagaimana caranya? Saya datang kepada Tuhan, mengucap syukur senantiasa, menaikkan pujian, saya nyembah. Ya, saya memalingkan wajah saya bukan lagi to the problem, tetapi a big God. Saya nggak lagi mengatakan, hey God, I have a big problem. Tapi saya mau mengatakan, hi big problem, you are a little, I have a big God. Saya mau mengalihkan pandangan saya kepada Tuhan, ya. Datang lagi, mungkin selesai, ya, ya. 10 menit kemudian dapat masalah lagi, ya. Masalah apa? Yang lain, mungkin ekonomi, mungkin masalah dengan anak. Palingkanlah wajah lagi. Hai God, ya. Hai problem, I have big God. Datang lagi pada Tuhan, nyembah lagi. Ya, bayangkan Bapak Ibu, 10 kali kita menghadapi segala pencobaan. 10 kali kita nyembah, ya kan? Wow, bayangkan kalau kita bisa setiap hari Tuhan pakai. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita berkoramil, supaya kita banyak ngobrol sama Tuhan. Tuhan izinkan tekanan kehidupan terjadi supaya kita bisa berkoramil. Tuhan izinkan badai kehidupan terjadi supaya kita bisa berkoramil. Kita bisa menghadap lagi wajah Allah, ya. Nah, saya berdoa setiap kita di tempat ini akan terus boleh menghadapi berbagai macam pencobaan. Ya enggak gitu juga ya Bu ya. Enggak. Ya, tapi begini, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, yuk kita jadikan itu menjadi sarana bahwa sebenarnya kita datang kepada Tuhan, ya. Jangan kita menjadi baik baru datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bahkan dia akan menjadikan segala sesuatu yang menjadi baik.
ya. Nah, ini ada satu gambar ilustrasi ya. Ada burung raja wali sedang ingin mencengkram ular. Bagaimana untuk bisa mengalahkan ular ini? Ya. Bagaimana caranya? Kalau peperangan di bumi, pasti ini Raja Wali sekali kena sengat, kena bisa, langsung mati. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan? Ini adalah area peperangan kita, badai kita. Ya. Caranya adalah begini, dia cengkram, langsung dia bawa ke ketinggian. Karena di udara itu bukan area, bukan zonanya daripada si ular. Pasti dia akan kehilangan oksigen. Ya, karena paru-parunya nggak diciptakan di udara. Ya, ular ada paru-paru nggak ya? Ya, tapi di sini dia bukan zona areanya, gitu. Pasti dia akan mati kelemasan. Nah, demikian juga kita. Kita adalah manusia roh. Kita bangun manusia roh kita. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Peperangan kita di area mana? Bawa itu di dalam alam roh. Badai kita di mana? Bawa itu di dalam roh. Kalau kita tengking dengan kedagingan kita, kita pasti kalah. Kita lemah. Karena iblis, ya, dia gurunya psikologi. Dia tahu kapan masa rentan kita. Dia tahu kapan masa lemah kita. Dia tahu kelemahan kita itu ada di mana. Ya. Bahkan ada satu firman bilang apa? Dia menunggu waktu yang tepat. Ya. Dia untuk menerkam kita, menelan kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi itulah ya. Bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah Bapak, Ibu, dan juga saya sangatlah mudah. Namun terkadang Tuhan lebih tertarik ya untuk mengubah hati kita, untuk melekat padanya. Ya, saya katakan sekali lagi, bagi Tuhan untuk menyelesaikan badai kehidupan atau permasalahan Bapak Ibu semua sangatlah mudah. Dia menciptakan semua langit dan bumi ini kok. Tapi Tuhan lebih tertarik ya untuk mengubah hati kita dulu agar hati kita melekat kepadanya. Selamat berkoramdio, selamat berjalan di dalam badai menghadap wajah Allah ya, dan selamat berkoramundo, kita menghadap dunia di dalam Injil Kristus. Amin. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang singkat ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami semua Tuhan menyadari bahwa kami adalah manusia-manusia yang sangat rentan, hamba-hamba yang sangat rapuh, yang mudah sekali Tuhan untuk jatuh. Karena itu kami sungguh membutuhkan anugerah-Mu untuk boleh memampukan kami. Engkau rengkuh setiap kami yang hadir pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Engkau peluk kami Tuhan, agar hidup kami terus boleh dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Injil Kristus saja yang boleh memimpin kami. Sehingga hidup kami sungguh boleh memuliakan Engkau dan menikmati Engkau sebagai tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Jadi sebelum selesaikan ke Bu Tiar, tadi tentang pemilihan judul ya. Kenapa judulnya berjalan dalam ombak ya, ombak dan badai. Nah ini sebenarnya bukan asal buat ya. Tuhan berikan saya gambaran seperti dalam sebuah kapal. Saya ingat saya kapal dari Jakarta ke Medan. Dalam kapal yang sama, di mana ada orang ketika ada ombak sudah nggak bisa makan, ya kan, nggak bisa makan sama sekali. Tapi saya yang dalam kapal itu ketika ada ombak makin kuat makan. Nah, padahal dalam kapal yang sama ada yang nggak bisa makan, ada makin kuat makan. Nah, dari ilustrasi ini saya dapat gambaran ya bahwa dalam kekristenan itu yang perlu dirubah adalah cara pandang. Cara pandang ini yang penting. Ada orang ketika ada masalah, dia selalu mengapa dan mengapa dan mengapa. Saya mengubah apa di balik semua itu Tuhan izinkan. Apa yang saya bisa belajar dari pengalaman ini? Makanya kita bukan sekedar Kristen nama,
tapi Kristen punya pengalaman penuh dengan kesaksian-kesaksian hidup. Makanya ketika ada orang bersaksi, nggak ada kesaksiannya, saya kadang-kadang ragu tentang kekristenannya ada. Jangan-jangan ini hanya ikut-ikutan saja. Tapi kekristenan yang sejati, bukannya sejati, yang kekristenan yang sejati, penuh dengan kesaksian-kesaksian hidup. Dia bisa ceritakan bagaimana dia bersama dengan Tuhan. Ombak dan badai itu boleh ada, tetapi ada keteduhan di dalam hidupnya. Karena hidupnya bukan tergantung sekitarnya. Ya, sekitarnya boleh macam-macam, tapi dia tetap teduh. Nah, itu salah satu pengalaman yang saya alami sendiri ketika istri saya juga di rumah sakit, masuk ICU. Saya nggak bertanya mengapa, tapi apa yang saya bisa belajar dari pengalaman ini semua saya hadapi. Ya, itu gambaran ya. Nah, itu yang saya bisa saksikan secara singkat. Saya selalu belajar dengan pertanyaan apa, bukan mengapa, tapi apa. Artinya ada sesuatu yang saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang saya hadapi. Nah, sehingga kekuatan saya benar-benar karena Tuhan saja. Silakan kepada Bu Tiar, mungkin ada kesaksian dan sebagainya. Silakan. Buka mic-nya. Bentar ya, bentar dong. Ya, silakan Bu Tiar. Oke, 1, 2, 3. Wah, haleluya. Ini nampak kali pembicaranya pria sejati. Jadi mantap banget gitu ya. Jadi dari awal dituntun sampai akhir keren. Jadi wanita bijak itu ada lagunya, Pak. Wanita bijak, muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Jadi keren ya. Jadi saya teringat waktu saya wisuda, waktu wanita bijak itu ya, karena kenapa? Ketika wanita bijak itu di wisuda itu harus dihadirkan suami. Wow, itu keren banget memang ya. Jadi kita kelihatan suami-suami kita dipulihkan, kita juga pulih. Nah, itu titik balik saya, itu pengalaman titik balik saya mengenal Tuhan yang luar biasa ya. Waktu itu suami masih hidup walaupun dia waktu itu sudah kena serangan stroke pertama ya, tapi itulah awal saya dipulihkan. Jadi saya hari ini wow gitu ya, apa rasa nano teringat juga sama suami, tapi firmannya luar biasa Pak Cikian ya. Jadi hari ini saya ambil beberapa statement tadi ya. 1 ons ketaatan lebih berguna daripada 1000 ton doa. Wow ya. Kenapa? Karena orang yang taat pasti berdoa, tapi orang berdoa belum taat. Ya benar juga ya. Nah ini jadi merubah pola pikir saya hari ini. Yang kedua, kejahatan bukan apa yang kita lakukan, membunuh, mencuri, ya, menghina, memfitnah, bukan hanya itu. Tapi terlebih lagi ketika kita tidak melakukan sesuatu, mencuekin suami, cuekin istri, ya, tidak peduli, itu lebih jahat ternyata. Karena itu di hati. Wah, saya benar-benar hari ini dikupas nih Pak. Tapi saya senang ya, saya senang. Jadi saya banyak dipulihkan, diubahkan lagi ya. Dan wow, itu luar biasa. Saya 2011 masuk WB. Nah hari ini saya ketemu lagi pembicara pria sejati luar biasa. Baik, saya 2 hal itu yang saya dapat. Di samping itu banyak lagi bumbu-bumbunya yang ya bangsa mukjizat dan segala macam ya. Itu luar biasa sekali lagi. Saya juga punya pengalaman yang sama ya. Bapak Ibu siapkan siapa yang mau bertanya atau siapa yang mau kesaksian. Saya dulu nih. Saya pernah mengalami sama seperti Bapak itu. Jadi ketika saya udah tamat wanita bijak itu ya, nah otomatis saya melayani ya, gabung di wanita bijak Blessed Monk. Nah begitu saya melayani, rupanya ada yang terabaikan. Nah ini tadi saya itu ditemplak ya. Nah ada yang terabaikan. Tiba-tiba anak saya protes. Protes, anak saya bilang begini, Mama katanya, perasaan anak mama di rumah ini cuma ada 4, katanya kan. Tapi saya melihat kalau hari Sabtu dan Minggu, ini puluhan bahkan kadang-kadang bisa sampai ratusan orang ke rumah ini. Dan kami tidak lagi tersentuh pada hari itu. Sementara wanita bijak itu kelebihannya itu menyentuh, memeluk gitu ya.
Rupanya mereka terabaikan, Pak. Waduh, saya nangis itu, saya diem. Iya ya, wanita bijak itu ya salah satu senjatanya memeluk dan menyentuh. Membuat orang nyaman, membuat orang damai gitu ya. Nah, rupanya anak saya tidak dapatkan itu Sabtu Minggu. Nah, di situ saya nangis, saya bilang, saya nggak jawab, tapi saya diem. Saya air mata saya datang. Saya bilang, waduh, berarti ya itu tadi, berarti jahat ya Pak ya berdoa. Karena saya tidak lakukan bagian saya dan anak sudah protes. Nah, tapi habis itu setelah beberapa waktu di ibadah kami mesbah, doa keluarga, saya minta maaf. Saya bilang maafkan mama, tapi saya jelaskan, tapi apapun itu saya bilang ya itu ya kita pintar juga kan. Saya bilang jangan kita seperti anak sulung. Kalau anak bungsu kan setelah dia ini bertobat. Nah, anak sulung dia di rumah di rumah bapak tapi dia tidak ngalamin gitu. Nah, jadi mereka, wah ini katanya, mama bikin ini pakai perang nih katanya gitu. Saya bilang enggak, maksudnya gini. Kalau kalian kan, saya bilang 7 hari 1 minggu di rumah ini kan, mama perhatikan. Ya oke lah Sabtu Minggu memang terabaikan karena ada yang datang, ada ini pelayanan gitu ya. Tapi kan itu ya kita harus fair gitu. Tapi memang jujur di hati kecil saya kena templak dan hari ini saya diingatkan memang. Jadi untuk saya koreksi lagi. Apa yang belum saya lakukan? Apa yang saya cuekin orang-orang? Waduh. Rupanya itu jahat di mata Tuhan ya. Hari ini saya diingatkan lagi, saya luar biasa ya. Pak, terima kasih buat berkat firman Tuhannya. Kami rindu Bapak hadir lagi, memberkati kami lagi ya. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu dari saya, Bapak Ibu yang merasa diberkati, atau mungkin ada kesaksian, atau juga mungkin bertanya, silakan. Ya, ini Bapak Cikian ini pembicara pria sejati ya. Jadi makanya dia detil banget ya pada hari ini. Silakan Bapak Ibu di muka mic-nya, tapi waktunya hanya 5 menit 1 orang. Mau kesaksian boleh, mau bertanya boleh. Silakan. Tuhan memberkati. Kita dengar dulu dari Pak Victor karena kerinduannya begitu kuat sekali untuk ikut Kompas ya. Saya bilang tolonglah Pak hubungkan saya dengan Kompas. Ya saya rindu untuk gabung lagi. Nah ini kenapa muncul hal seperti ini? Kita dengar dari Pak Victor dulu kenapa sehingga dia mau kembali untuk bisa bergabung dalam komunitas Pria Sejati. Silakan Pak Victor buka mic-nya. Ya. Ya puji Tuhan, terima kasih. Saya benar-benar diberkati ya dengan firman Tuhan yang dibawakan namanya. Saya jadi teringat bahwa di dalam hidup ini ada peran, ada hak, ada kewajiban. Persoalan manusia itu kadang-kadang haknya dituntut ya kan, sebagai jemaat kalau sakit, kok nggak ada pendeta datang gitu. Tapi kewajibannya nggak dijalankan. Nah, tadi Pak Cikian bilang bahwa kejahatan itu apa yang tidak dilakukan ya. Jadi saya ingat bahwa banyak orang kewajibannya nggak dijalankan, sebagai dia punya peran sebagai bapak tapi tidak dijalankan kewajibannya. Dia sebagai ibu tidak dijalankan. Dia sebagai jemaat tidak dijalankan, dan semua itu persoalan-persoalan hidup itu kadang-kadang kejahatan itu adalah karena kewajibannya yang seharusnya dilakukan tidak dijalankan. Terima kasih. Saya kebetulan handphone saya diganti waktu itu karena nggak bisa aktif lagi. Hilang dah grup dengan Pria Sejati waktu itu. Jadi saya tanya sama Pak Pastor Bakti, Pak bagaimana supaya masuk lagi, saya bilang gitu, Kompas. Ya puji Tuhan hari ini malah dipertemukan Pak Cikian. Jadi yang mudah-mudahan lah untuk selanjutnya saya bisa gabung lagi. Saya berterima kasih hari ini. Banyak sebenarnya ini saya jadi diingatkan kembali tentang firman Tuhan yang hari ini. Ya luar biasa ya. Terima kasih Pak Cikian, jangan kapok-kapoknya untuk memberikan sharing lagi di Power of Love ini yang setiap pagi ini. Mungkin itu aja Pak ya. Terima kasih.